Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Latsar, kami peserta Latsar Japan S 2022 dari Kota Bekasi, Angkatan 1, Kelompok 1.1. Kali ini kami akan membahas mengenai tokoh panutan kelompok dan mendeskripsikan nilai-nilai core value ASN berakhlak yang dimilikinya. Kelompok kami memilih Bapak Erick Thohir sebagai tokoh panutan kelompok. Mari kita simak profil singkatnya. Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Beliau adalah seorang filantropis Indonesia dan juga seorang pengusaha pendiri Mahaka Group, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan yang fokus pada bisnis media dan hiburan. Beliau merupakan lulusan program Master of Business Administration dari California National University, Amerika Serikat. Saat ini, beliau menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Selanjutnya, mari kita simak penerapan nilai-nilai core value ASN berakhlak pada tokoh panutan Bapak Erick Thohir. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan, berkeinginan memberikan pelayanan prima demi kebutuhan masyarakat. Sejak awal menjabat sebagai Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir dengan cepat melakukan gebrakan yang tujuannya melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan. Beliau merestrukturisasi BUMN tidak sehat yang selama ini sudah tidak menguntungkan bagi negara. Restrukturisasi BUMN merupakan bagian dari efisiensi dan tata kelola perusahaan yang baik demi kinerja yang lebih baik. Selain itu, Bapak Erick Thohir juga cepat tanggap jika terdapat pelayanan kepada masyarakat yang kurang maksimal. Sebagai contoh, beliau dengan segera menginstruksikan kepada Pertamina untuk menggratiskan dan meningkatkan fasilitas toilet di SPBU sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Bapak Erick Thohir juga sangat peduli akan perekonomian di sisi akar rumput. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen beliau dalam pengembangan ekonomi mikro dan ultramikro oleh BUMN. 2. Akuntabel. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kementerian BUMN baru-baru ini mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK, melanjutkan prestasi yang sama yang sudah diperoleh selama 14 tahun berturut-turut. Bapak Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN akan terus bekerja sama dengan BPK dalam rangka mengawal BUMN untuk mewujudkan good governance. Selain itu, beliau juga mengatakan tidak akan membiarkan adanya kecurangan dalam BUMN yang berpotensi merugikan negara. 3. Kompeten. Pengalaman memiliki perusahaan besar sangat membantu Bapak Erick Thohir untuk menjadi pribadi yang kompeten dalam mengurus BUMN. Selain itu, sikap kompetennya juga didasari oleh latar belakang pendidikannya menjadi sarjana dan magister. Selain itu, beliau juga sering memberikan ilmu pengetahuannya melalui menjadi dosen tamu di berbagai kampus dan menjadi pembicara di berbagai seminar-seminar. 4. Harmonis. Yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun kerja yang kondusif. Bapak Erick Thohir dikenal sebagai filantropis Indonesia. Sejak sebelum menjadi menteri, beliau terkenal aktif mendukung gerakan kemanusiaan. Hal ini masih tetap beliau kerjakan selama menjabat Menteri BUMN. Baru-baru ini, Kementerian BUMN yang ia pimpin menyumbangkan ratusan ekor sapi untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha, hasil himpunan dari Bank Negara.
Selain itu, beliau sangat mendukung dalam penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini terbukti dengan diluncurkannya implementasi Respectful Workplace Policy di lingkungan kementerian dan seluruh BUMN. Respectful Workplace Policy ini diharapkan menjadi satu landasan bagi kebijakan seluruh BUMN untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, saling menghargai, menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan, pelecehan, perundungan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. 5. Loyal. Loyal adalah memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Sejak awal dilantik menjadi Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir selalu menekankan loyalitas pada Presiden sehingga beliau tidak takut diancam terkait pemilihan direksi BUMN atau gebrakan-gebrakan lain yang beliau lakukan. Loyalitas kepada Presiden juga ditunjukkan dengan menerapkan core value berakhlak di BUMN yang awalnya diluncurkan oleh Presiden Jokowi menjadi core value ASN. Saat dituduh terlibat dalam bisnis PCR, beliau juga menyatakan bahwa difitnah adalah risiko saat menjadi pejabat dan hal tersebut tidak membuat beliau goyah dalam mengerjakan tanggung jawabnya. 6. Adaptif. Adaptif bermakna berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Sebagai seorang menteri yang berasal dari profesional di bisnis media dan hiburan, Bapak Erick Thohir sangat mendukung inovasi. Sebagai contoh, sudah banyak BUMN yang berkembang dalam hal pengaplikasian teknologi. Misalnya Bank BUMN sudah memiliki aplikasi yang tidak kalah dengan bank digital. Beliau juga sudah mendorong BUMN untuk terus mengedepankan cakupan bisnisnya. Misalnya beliau mendukung PT Pupuk Indonesia ke Go Global. 7. Kolaboratif. Bermakna membangun kerjasama yang sinergis. Untuk mendukung kemajuan BUMN agar bisa go global, Bapak Erick Thohir mendukung kolaborasi dengan pihak swasta. Beliau meyakini bahwa kolaborasi dengan pihak swasta akan mempercepat kemajuan BUMN melalui penciptaan ekosistem perekonomian Indonesia. Dalam rangka bersih-bersih BUMN, Bapak Erick Thohir juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya BPK dan juga Kejaksaan Agung. Kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kejaksaan Agung dapat terlihat dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia. Selain dengan lembaga kementerian pemerintahan, Kementerian BUMN juga berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama. Kolaborasi ini bertujuan agar NU memiliki mesin-mesin ekonomi sehingga diharapkan ekonomi warga NU bisa mandiri. Kolaborasi juga dilakukan dengan universitas dalam bentuk dukungan fasilitas teknologi dan informasi serta program pendidikan.